Ecce homo, kata Latin yang berarti inilah manusianya, ditujukan untuk Yesus. Dalam konteks ini, ecce homo adalah seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab yang ditulis oleh Yesaya 600 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, yaitu hamba Yahweh yang menderita. Gelar hamba Yahweh ini tidak sembarang orang bisa menerima. Hanya orang-orang tertentu yang dikhususkan oleh Yahweh sendiri, Allah, layak untuk menerima gelar hamba Yahweh. Maka pertanyaannya adalah, kalau dia hamba Yahweh yang dikhususkan Allah, kenapa harus menderita? Yang hari ini diperingati oleh Gereja Katolik di seluruh dunia. Kisah penderitaan sampai wafat Yesus disalib bukanlah drama, bukan sinetron, bukan drakor, bukan. Sehingga pertama-tama tidak perlu membawa kita tercabik-cabik emosi perasaan kita. Karena kalau ini kita lihat sungguh dalam filmnya The Passion, kita bisa terbawa perasaan itu, bisa menangis, sedih, ya benar itu. Tetapi bukan itu, hal ini dipakai oleh liturgi Gereja Katolik untuk mengajak Anda meratapi penderitaan yang dialami Yesus, penderitaan yang begitu keji, sampai ia tidak berbentuk lagi seperti manusia. Bahkan dikatakan, aku ini seperti cacing bukan manusia. Penderitaan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang tidak akan pernah terulang lagi di muka bumi ini. Sekali terjadi untuk selamanya. Karena itu yang paling penting adalah bukan kita ikut terbawa arus pada kisah kesedihan tragis yang dialami oleh hamba Yahweh itu, tetapi kita diajak untuk menarik suatu makna yang lebih dalam dari itu. Dalam sekali, yaitu ketika hamba Yahweh itu ini tidak menjerit ketika Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini bukan soal jeritan manusia ini, tidak. Seperti halnya kita kalau mengalami kesusahan menjerit, histeris atau bengok-bengok Waduh Tuhan, saya barusan beri minyak suci sama seorang bapak. Dia menjerit-jerit kesakitan. Aduh Tuhan, sakit sekali Tuhan.
Saya tahu Romo datang mau mendoakan, tapi sakit saya ini. Lebih baik mati saja. Wah, mati. Mestinya malu sama suara burung itu ya tadi. No, tuh lihat. Diingatkan kita semua. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Ini bukan jeritan. Kelihatannya kalau kita baca biasa itu jeritan. Begitu menderitanya. Ini bukan jeritan tapi ini sebuah doa. Yang lebih dahsyat lagi, doa itu ketika dilantunkan oleh hamba Yahweh ini, Allah tidak menunggu lama, saat itu juga dikabulkan. Tidak seperti kita, ketika kita menjerit, ya Allah kok diem aja? Allah kok tidak buat apa-apa sih? Tapi kita mau belajar bagaimana ketika jeritan, yang kita lihat jeritan itu ternyata sebuah doa yang sangat luar biasa. Tuhan, dia berdoa, Bapak, aku sudah membereskan semuanya, Bapak. Kenapa engkau tidak segera menolong aku? Di Alkitab, Yesus mati jam berapa? Hah? Jangan diingat-ingat yang minggu lalu saya khotbahkan ya. Loh, kalau jam 3 kok enggak gini Romo, kok gini ya. Sudah itu diabaikan, itu tambahan saya aja, jangan diingat-ingat ya. Jok aja itu ya. Jam berapa? Jam 3. Di waktu sini jam 9, tapi menurut Yahudi itu jam 3. Ada waktu Yesus mati dan terjadi apa? Sebelum Yesus mati terjadi apa? Hah? Apa? Hah? Sitok ae sing muni. Akeh aku malah bingung, enggak krungu, kupingku enggak patek jelas iki. Apa? Hah? Gempa. Setelah gempa kegelapan. Kegelapan. Dan itulah jahatnya dosa, sehingga membuat dunia ini menjadi gelap seperti ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Dunia dalam keadaan apa? Gelap gulita. Dan setelah Allah menciptakan terang, dunia yang tadi gelap menjadi terang. Dan itu kemudian dikotori oleh dosa manusia. Jadi gelap lagi. Maka ketika dari siang sampai jam 3 dipenuhi kegelapan, setelah ada gempa bumi dan lain sebagainya, lalu bait Allah terbelah dan kemudian muncul apa? Apa? Lawannya gelap apa? Terang. Lihat itu ketika Yesus berdoa, Tuhan ya, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena dia terus-menerus melihat kegelapan ini. Dia melihat begitu jahatnya dosa Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Bapa? Dan di saat jam 3 terang itu muncul, Yesus berkata apa? Berkata apa? Yang tadi aku agak suwi dulu.
Ya karena apa, teksnya habis halaman 19 harusnya 20, 21. Loh, saya bingung. Iki sing nyiapno ya opo iki? Saya jadi kebingungan. Untung saya bawa teks juga ya. Yo nek gak percaya sing nyiapno engko deloken ya iku ning kono. Bukan aku Romo ngantuk mbahmu iku ya. Saya cari-cari teksnya ini loh, kok tiba-tiba 1921 aja satu hal, tapi menurut saya inilah yang paling penting dari semuanya. Ketika terang sudah muncul, Yesus berkata apa? Finish, selesailah, sudah. Artinya apa? Inilah kemenangan atas maut, atas dosa. Tidak perlu menunggu Yesus nanti bangkit, itu hanya untuk pembuktian secara apa? Secara historis bahwa Yesus itu memang menjalani itu dan mati. Tidak ada Yesus kemudian tiba-tiba gak mati diangkat ke surga. Dongeng nah itu. Tidak. Ketika dia berkata selesai, sudah maut sudah selesai. Dengan munculnya terang. Sebab hamba Yahweh ini juga mengatakan akulah terang dunia. Menggenapi. Jadi semua nubuatan nabi-nabi dan kitab-kitab terdahulu digenapi semua oleh Yesus di sini. Kita tidak akan mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang paling krusial di antara seluruh Injil. Ketika terang itu sudah datang, maut tidak lagi menguasaimu. Dosa tidak akan lagi mengganggumu. Karena terang itu muncul. Kita tidak mampu menangkap peristiwa ini karena apa? Kalau Anda tidak baca Mazmur 22. Yang ditulis oleh siapa? Siapa? Sopo? Wedi-wedi apa jawab? Kok salah ya. Mazmur yang tulis Raja Daud. Tetapi apa yang dikatakan Daud itu bukan mengatakan dirinya. Daud tidak mengatakan dirinya, tetapi itu adalah Yesus yang lewat rohnya berkata dalam diri Daud. Hampir persis semuanya. Ya, nanti pulang buka Mazmur 22. Semua yang terjadi persis yang ada di Mazmur 22. Dan itu Yesus menyatakannya sendiri. Yesus menggenapi semuanya itu dalam dirinya. Saat Anda diperdamaikan, saat Anda dimenangkan oleh kematian Yesus di salib, Anda harusnya semakin mengenal siapa dia. Itse homo, siapa manusia itu. Siapa Yesus itu? Bukan lagi Anda bingung dengan Allah satu tidak sama dengan dua, tidak sama dengan tiga. Iya. Anda akan tersesat kalau mencari Allah yang satu itu. Allah itu Esa, kata Yesus. Esa bukan artinya satu, no. Tidak. Terjemahan yang salah itu bagi bangsa Indonesia. No, Esa adalah kesatuan. Tidak ada Esa itu satu. Satu itu Eka, itu satu. Maka kau punya anak nomor satu, kau namakan apa?
Eka. Nek Jawa Eko, mateni O. Ada iya. Jawa itu ngikut-ngikut ya, Eko. Ya. Ini Eka itu baru satu, tapi Esa itu bukan satu kesatuan. Karena itu kita melihat Mazmur 22 sangat-sangat aktual. Anda tidak akan mengerti misteri ini yang bagi dunia zaman sekarang internet sudah ditemukan masih tidak bisa mengerti, tetap menjadi misteri bahwa Allah harus menderita bahkan sampai mati di salib. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Otong, ya, itu loh, Nabi lah. Ya aku ditabiskan kan Nabi juga, ya, tetap menjadi misteri. Maka itu Monsinyur Haryo, Uskupan Agung Jakarta, menulis buku yang bagus, Tenggelam dalam Misteri Penderitaan Yesus. Kau harus ditenggelamkan dulu. Kalau tidak engkau hanya baca-baca biasa kisah sengsara ini, kau akan hanya mengenal luarnya, kulit luar, bukan yang dalam. Selesailah sudah. Karena inilah penentuan antara kebinasaan dengan kemuliaan. Itu sebabnya Anda tidak perlu sedih berkepanjangan meskipun kenyataannya demikian. Tapi Anda harus berkemenangan. Karena semua sudah diselesaikan oleh Ecce Homo, manusia satu ini. Saya tidak bisa bayangkan sekiranya manusia satu ini tidak mau melakukannya. Habis sudah kita. Kita akan mengalami kebinasaan. Saya sebetulnya sudah tidak sanggup lagi ketika Jumat Agung ini terjadi. Mengapa dikatakan itu Jumat Agung? Bukan mengajak kita untuk bersedih, tidak. Tapi bagaimana dosa yang memisahkan manusia dengan Allah ciptaannya sendiri itu dikembalikan lagi. Inilah kemenangan dunia. Kata Rasul Yohanes, inilah iman kita. Inilah iman yang kita akui dengan bangga dalam diri Yesus Kristus. Semua mengutip itu. Bayangkan kalau itu tidak digenapi oleh Yesus. Kita semua akan binasa. Oh, saya tidak bisa binasa karena saya akan menebus itu semua dengan ibadah saya yang ketat. Saya bisa menebus dosa itu semua dengan perbuatan-perbuatan baik. Ton perbuatan baik manusia tidak akan pernah menyelamatkan dia dari dosa. Ya. Tidak. Sebab dosa hanya bisa dikalahkan dengan penebusan. Bukan dengan amal jariah kita, dengan amal kebaikan kita, tidak. Kumpulkan sampai bertumpuk-tumpuk 1 ton. Tidak akan bisa menyelamatkan saudara.
hanya karena penebusan Kristus selesai. Itu sebabnya Yesus berteriak, aku apa? Haus. Bukan karena Yesus kehausan air juga habis digebuki begitu. No. Anda tidak mengerti. Kehausan Yesus karena dia ingin bahwa percayalah kepadaku. Berkali-kali Yesus katakan itu. Tapi tidak banyak orang yang mendengar dia. Berapa kali Yesus berkata tentang itu? Percayalah kepadaku. Percayalah pada perkataan-perkataanku. Kalau kamu tidak bisa percaya kepada perkataanku, lihatlah apa yang sudah aku kerjakan. Lu kurang apanya? Dasar manusia ndablek, tegar tengkuk. Dia tolak itu semua. Persis kita, ya. Sama ketika Yesus harus tanggung semua itu karena ketegaran hatimu, kebebalan hatimu yang diwakili oleh bangsa terpilih justru. Untunglah bangsa Yahudi itu menolak Yesus. Ya tidak semuanya. Karena tolakan dari orang Yahudi itu akhirnya Yesus menyampaikannya kepada semua bangsa, sudah aku tidak ngurus kamu orang terpilih atau umat terpilih atau tidak, itu kehendak Bapa, tapi dengan demikian aku bisa menyampaikan semua ini kepada seluruh kaum. Sehingga keselamatan bukan hanya milik orang Yahudi atau milik agama tertentu. No, Yesus tidak pernah bawa agama. Ada berkata, ya dulu Yesus Muslim, dari mana? Ya, 400-600 tahun kemudian baru ada Muslim. Muhammad setelah Yesus mati. Ya. Bagaimana? Adanya aja 600 tahun itu suwi loh yo. Setahunnya kadang-kadang aduh suwene sehingga iki kok gak lunas-lunas sih. Kreditku iki kok gak lunas-lunas, setahun lo baru. Ini 600 tahun barangkan. Ya. Mengerikan. Terus baru Yesus berkata, aku haus bukan karena haus air, aku haus semua yang telah Engkau berikan menjadi milik kepunyaanku Bapa, supaya mereka mau percaya kepada anak yang Engkau utus. Ya lihat semua dikatakan. Ayo, kalau memang dia mengaku tadi anak Allah, pasti Bapaknya akan turunkan dia. Itu tadi ada penghinaan begitu. Ya, dilakukan oleh siapa? Prajurit-prajurit dan orang Yahudi tua-tua. Orang Farisi ahli Taurat. Semua ada di Mazmur 22. Dan bahkan digenapi ketika Yesus. Bahkan sampai, aduh sebetulnya enggak layak ya. Pakaian Yesus itu loh. Ya, jubahnya sampai pakaian yang dipakai Yesus sampai ya, diundi jubahnya, pakaian yang dipakai dipotong-potong, semua ada. Itu berapa tahun yang ditulis Daud itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kenyataan itu bahwa pelaku-pelakunya prajurit. Semua ada, tidak ada yang tidak. Bagaimana ribuan tahun yang lalu bisa benar-benar terjadi? Kita aja ngeramal-ramalan cuaca gak cocok belas.
Katanya besok akan jadi banjir besar. Mbel, enggak enek. Besok hujan curah tinggi, padahal sudah dibantu alat-alat canggih zaman sekarang. Dulu apa? Enggak ada. Tapi ketajaman hati bisa melihat jauh ke depan. Maka kalau kita juga sering bergaul dengan Tuhan, kita akan menyukai keheningan. Ya. Maka engkau akan bisa menerawang melihat ke depan, jauh ke depan apa yang akan terjadi. Doa dimulai dari hening. Kita baru mulai berdoa aja sudah ribet. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Kau tahu kan aku sedang begini susah-susah Tuhan. Tolong aku selamatkan Tuhan. Anakku didikan Tuhan biar dia jadi anak yang baik. Suamiku beri rezeki yang terus melimpah. Wow, teologi njaluk sejak awal sampai bar. Doa kita itu kan teologi njaluk terus saya. Mana ada ning, mbok duduk sikap ambil sikap. Maka saya minta ketika Ekaristi sampai gak meneng. Sampai anakmu bengok-bengok, tak kremes tenan. Sungguhan ini saya. Itu dalam keheningan Tuhan menyelamatkan manusia. Ajari itu anak-anakmu. Jangan mulai melecehkan Allah mau berkarya terutama lewat sakramen Ekaristi. Gak selamat sampean. Tapi anakku kan tak jenengno selamat Romo. Loro yo selamat Romo, mati yo tetap selamat. Bukan soal nama ini. Ya, mulai sekarang menghargai apa yang dilakukan manusia satu ini Ece Homo. Terutama dalam Ekaristi. Engkau ndak dengarkan khotbahku ora popo aku. Enggak paten EGP emang gue pikirin. Buat ngantuk Romo ora popo. Tapi jangan sekali-kali ketika Ekaristi terjadi kau mulai ngomel-ngomel. Jangan. Dia yang telah membereskan semuanya. Selesailah sudah. Supaya kita juga belajar dari situ. Sebab gereja ini yang mendirikan bukan Petrus, bukan Paus. Tetapi gereja kita yang mendirikan Yesus sendiri itu lihat terjadi puji-pujian di situ. Ya. Ketika sudah diselesaikan maka Yesus hanya mengajak mari kita beri puji-pujian. Lo lihat lo. Saat menderita kayak begitu kok dia sekarang bilang mari kita bernyanyi-nyanyi. Ketika Anda bernyanyi, ketika Anda berekaristi, kok kira Tuhan tidak ada? Dia ada, dia ikut nyanyi-nyanyi seperti Daud itu. Ya, menyanyi-nyanyi, menari-nari seperti itu. Kok di gereja Ekaristi perengut ae. Sambat ae. Kau pilih mana? Utang-utangmu dibereskan tapi kau tidak masuk surga. Utangmu gak beres ning ke mlebu surga, milih ndi? Dua-duanya Romo, utang beres surga juga entuk, gawe surga dewe. Ya. Kita diajak memuji, jangan takut. Ya. Nah, itulah, sungguh maut sungguh. Ya. Kita binasa bener loh. Satu keinginan kita pasti tidak mau binasa. Maka terima Yesus. Sudah jelas itu. Supaya kita semakin mengenal siapakah manusia ini. Ecce homo. Dan dia mengakhiri seluruh
perjalanan itu supaya dosa mau tidak berkuasa atas diri manusia. Dia hanya berkata, selesailah sudah. Mari kita menangkap peristiwa Jumat Agung ini, keagungannya justru ketika Yesus menggenapi semua itu dan kita diperdamaikan dengan Allah kembali. Itulah mereka yang berkemenangan dan bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.